Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu Pekan Biasa ke-7, 26 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Justina Angela Hakarem dari Banyuwangi. Selamat mendengarkan. Selamat pagi berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bacaan hari ini Yesus ingin mengajak kita dan telah memperlihatkan kepada kita bagaimana cara kita untuk menghadirkan dan memperoleh kerajaan Allah dalam hidup kita. Sikap belajar dari pribadi seorang anak yang tulus, polos dan murni tidak menjadikan kita seperti kekanak-kanakan. Sebab ketika kita mencoba menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita, pertama-tama kita perlu menciptakan hati dan pikiran seperti seorang anak kecil yang murni, polos dan tulus, agar setiap orang yang berada di sekitar kita dapat merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dan memperoleh berkat kerajaan Allah dalam hidup bersama. Sikap yang ditunjukkan oleh Yesus pada hari ini adalah suatu sikap yang mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mampu menghargai sesama kita, menerima mereka apa adanya, dan tidak melarang mereka untuk datang dan dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjadi penghalang bagi sesama kita untuk mengalami kasih dan kerajaan Allah dalam hidup mereka. Seorang dewasa seringkali menilai salah terhadap pribadi seorang anak kecil, selalu menjuluki anak-anak dengan sebutan belum berpengalaman, anak baru kemarin dulu, masih bau kencur, dan masih tidak tahu apa-apa. Orang dewasa merasa keberadaan anak kecil akan menjadi penghalang dan gangguan karena kepolosan mereka. Dalam beberapa hal memang ini benar, tetapi tidak selamanya penilaian ini benar. Karena di dalam diri anak kecil punya ciri dan makna tersendiri, yakni memiliki ketergantungan, kepolosan, kejujuran dan kesetiaan. Karena bagi mereka kebahagiaan anak kecil bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena teman yang banyak yang bisa diajak untuk berbagi ceria, canda dan tawa. Justru di balik kualitas inilah yang dibutuhkan saat ini.
Yesus melihat anak-anak dari sisi kepolosan, kejujuran dan ketulusan hati mereka. Yesus juga melihat ada harapan baru di dalam diri anak-anak sebagai benih iman yang dapat tumbuh subur. Yesus memarahi para murid-Nya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Justru anak-anaklah yang menjadi lambang keutamaan yang harus dimiliki. Ketulusan yang tanpa prasangka, kepolosan dan selalu berusaha merindukan orang-orang yang mereka cintai. Sehingga pesan bacaan sabda pada hari ini untuk kita sekaligus membuka hati dan budi kita untuk memandang segala sesuatu dengan mata yang jernih, tanpa prasangka dan rasa takut, seperti seorang anak kecil yang selalu berani, polos dan tulus kepada Tuhan, dan belajar dari pribadi seorang anak yang kedatangannya dan kehadirannya selalu membawa pengharapan, penghiburan, dan sukacita bagi sesamanya. Tuhan memberkati. Amin.